Reinkarnasi Dewa Obat 543. Menuju turnamen kematian. Tuan Hei Bai Wuchang memasuki ruangan. Suara para petugas akhirat menggema di seluruh ruangan, menyambut kedatangan dua pasang pria yang menuntun langkah kaki Xiao Tian. Di sebelah kanan dan kiri nampak kerumunan makhluk alam neraka yang berasal dari berbagai macam ras. Naga, iblis bertanduk 1, iblis bermata 3, dan berbagai jenis penghuni neraka yang rata-rata berperawakan hampir menyerupai seorang manusia. Hanya saja sebagian besar dari mereka memiliki lengan yang lebih banyak, dan juga jumlah mata yang bervariasi. Di antara kerumunan yang berseberangan di jalan yang dilalui oleh Xiao Tian itu, nampak beberapa ras dewa yang kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi roh yang cukup tinggi. Dan kebanyakan di antara ras dewa itu berasal dari suku Dewa Obat. Mereka terjebak di alam neraka karena menolak untuk direinkarnasikan tanpa sebuah ingatan. Meski ras semua penghuni alam neraka nampak berbeda, pakaian dan senjata di punggung mereka nampak sama, yaitu pakaian serba hitam dengan tudung hitam di atasnya dan sebuah sabit panjang yang menempel di belakang punggung semua orang. Kenapa semua orang berpakaian sama persis? Xiao Tian menengok ke kanan dan ke kiri sembari melangkah maju mengikuti Hei Bai Wuchang. Itu adalah seragam resmi seorang dewa kematian. Kaun juga akan mengenakannya setelah ini. Hei Bai Wuchang membalas secara bergantian, sembari melangkah perlahan, tanpa henti. Xiao Tian merasa tak nyaman saat kebanyakan orang memandanginya dengan tatapan remeh. Semua karena kultivasi rohnya yang benar-benar rendah. Hanya orang-orang dari suku Dewa Obat saja yang menaruh harapan tinggi terhadapnya. Dan alasannya tidak lain karena mereka sempat melihat langsung keributan yang Xiao Tian lakukan di gerbang alam baka. Hidup kembali dengan ingatan yang lengkap merupakan impian semua orang. Maka dari itu jumlah dari peserta turnamen kematian tidaklah sedikit. Menjadikan Xiao Tian yang awalnya yakin perlahan meragukan kemampuannya. Dengan pikiran pesimis, Xiao Tian terus melangkah maju hingga akhirnya tak sengaja menabrak punggung orang-orang yang menuntun langkahnya sejak tadi. Apa kau baru saja melamun? Kita sudah sampai. Cepat melangkah ke samping kananku dan beri salam kepada Raja Neraka. Bai Wuchang menatap dingin. Xiao Tian segera melangkah, lalu memberi salam penghormatan. Selapa namamu. Xiao Tian masih menunduk saat sang Raja Neraka mengangkat suara untuk pertama kalinya. Nama saya Xiao Tian. Saya berasal dari alam fana. Tujuan saya kemari untuk mendapat kesempatan hidup kembali dengan ingatan dan kultivasi yang lengkap. Raja Neraka yang berwujud pria berwajah sangar dengan rambut, kumis serta jenggot panjang berwarna merah nampak memandang rendah ke arah Xiao Tian dengan ketiga matanya. Dua mata normal dengan mata ketiga yang terletak di tengah-tengah dahinya. Aku tak menanyakan tujuanmu, karena tujuan semua orang itu sama, termasuk diriku. Dengan mengklaim ingin hidup dengan fisik dan ingatan lengkap, sama saja kau ingin merebut posisiku. Apa kau paham akan hal itu, manusia? Raja Neraka memandangi Xiao Tian dengan penuh emosi.
Dia begitu kesal karena mendeteksi betapa lemahnya kultivasi roh manusia yang sedang dia pandang saat ini. Dia menekan mental semua orang hanya dengan tatapannya. Tapi Xiao Tian tak bereaksi karena simbol roh naga suci yang melindungi mentalnya. Ketika melihat dahi Xiao Tian yang bersinar menunjukkan simbol roh naga, Raja Neraka segera bangkit dan berkata, "Apa yang dilakukan penerima berkat roh suci di alam neraka?" Berkat roh suci. Semua orang terkejut bukan main saat mendengar ucapan Raja Neraka. Terlebih saat menyadari bahwa hanya Xiao Tian yang mampu berdiri tegak di bawah tekanan roh yang dipancarkan oleh Raja Neraka lapisan pertama. Seperti yang kuduga, ada hal aneh pada roh manusia ini. Nampaknya turnamen kematian yang tak pernah selesai akan segera diakhiri oleh seorang pendatang baru. Hei dan Bai Wuchang memikirkan hal yang sama. Setelah makhluk jahat dihancurkan secara penuh di alam fana, rohnya akan terlahir kembali ke alam neraka. Dan tugas para dewa kematian lalah berlomba-lomba menundukkan roh-roh jahat itu untuk diseret ke alam bawah yang dilindungi oleh segel dewa kuno. Segel yang sempat dilepaskan dan sempat melepaskan Raja Neraka yang paling dalam. Raja Neraka ketujuh yang sempat menebar teror ke alam fana hingga memusnahkan sebagian besar kehidupan di sana. Raja Neraka yang menjadi pukul 11:02. Penguasa alam neraka terdalam yang terhubung paling dekat dengan alam fana. Dewa Iblis. Mo Wang. Gittit aku mencium bau seseorang dari alam fana. Baunya tak bisa kulupakan karena terdapat jejak simbol para roh suci. Manusia yang bekerja sama menunda kebebasanku. Xiao Tian. Dewa Iblis Mo Wang mengamuk memancarkan aura kematian di sekitarnya. Dia mengamuk karena teringat kebebasannya yang kembali tertunda karena segel kuno gerbang alam bawah yang kembali diperkuat. Padahal dia sudah berjuang selama ribuan tahun untuk melemahkan segel tersebut. Sementara itu di alam fana, Suyan dan yang lainnya memutuskan untuk membaur di kerajaan api sembari mencari tahu cara untuk mendapatkan kembali kultivasi mereka. Dan mencari tahu siapa yang memiliki metode arai untuk melenyapkan segel jiwa yang mengancam hidup dari Suyan dan sisi lainnya. Tak dikenali di kerajaan sendiri. Benar-benar memuakkan. Suyan mengeluh saat sedang bekerja di proyek pembangunan rumah demi untuk melancarkan penyamaran. Dia ditemani oleh White Dragon dan Sun Long yang juga sedang berada di atas atap bangunan setengah jadi. Berhenti mengeluh. Meski kau pernah menjadi seorang pangeran, kau hanyalah seorang anak angkatnya. Terlebih ras serigala suci sepertimu terhubung dengan ras para dewa. Jadi wajar jika ayah angkatmu melupakanmu. Sun Long mengomel dengan kesal. Sementara Evil Suyan hanya diam dan memandang sinis. Dia tak suka karena Suyan masih saja menganggap Raja Kerajaan Api sebagai ayahnya. Padahal sudah diberi tahu bahwa ras serigala suci telah dibantal oleh orang-orangnya di masa lalu. Penguasa alam neraka terdalam yang terhubung paling dekat dengan alam fana. Dewa Iblis. Mo Wang. Gur. Aku mencium bau seseorang dari alam fana. Baunya tak bisa kulupakan karena terdapat jejak simbol para roh suci. Manusia yang bekerja sama menunda kebebasanku. Xiao Tian. Dewa Iblis Mo Wang mengamuk memancarkan aura kematian di sekitarnya.
Dia mengamuk karena teringat kebebasannya yang kembali tertunda karena segel kuno gerbang alam bawah yang kembali diperkuat. Padahal dia sudah berjuang selama ribuan tahun untuk melemahkan segel tersebut. Sementara itu di alam fana, Suyan dan yang lainnya memutuskan untuk membaur di kerajaan api sembari mencari tahu cara untuk mendapatkan kembali kultivasi mereka. Dan mencari tahu siapa yang memiliki metode arai untuk melenyapkan segel jiwa yang mengancam hidup dari Suyan dan sisi lainnya. Tak dikenali di kerajaan sendiri. Benar-benar memuakkan. Suyan mengeluh saat sedang bekerja di proyek pembangunan rumah demi untuk melancarkan penyamaran. Dia ditemani oleh White Dragon dan Sunlong yang juga sedang berada di atas atap bangunan setengah jadi. Berhenti mengeluh. Meski kau pernah menjadi seorang pangeran, kau hanyalah seorang anak angkatnya. Terlebih ras serigala suci sepertimu terhubung dengan ras para dewa. Jadi wajar jika ayah angkatmu melupakanmu. Sunlong mengomel dengan kesal. Sementara Evil Suyan hanya diam dan memandang sinis. Dia tak suka karena Suyan masih saja menganggap Raja Kerajaan Api sebagai ayahnya. Padahal sudah diberi tahu bahwa ras serigala suci telah dibantal oleh orang-orangnya di masa lalu. Di saat para pria sibuk bekerja, Dewa Petir nampak menikmati hidup dengan Black Dragon dalam wujud manusianya. Dia bertingkah layaknya anak-anak dan bersenang-senang ke sana kemari untuk mencoba berbagai makanan. Dan terkadang mencari kesempatan untuk memeluk Black Dragon yang kecantikannya masih dapat terlihat meski sedang menggunakan topeng penyamaran. 544. Diganggu oleh para berandal. Demi untuk mencari informasi. Setelah menyusuri pasar sembari berpura-pura layaknya ibu dan anak, Black Dragon menuntun Dewa Petir menuju ke gang-gang sepi yang mungkin saja memiliki informasi mengenai apa yang mereka cari selama ini. Sayangnya, baru saja mereka melangkah ke gang sepi, sekelompok berandal yang diam-diam mengikuti sejak dari pasar, perlahan muncul dan mengepung keduanya. Meskipun keberadaan mereka tak mengancam, Dewa Petir memanfaatkan momen itu untuk mencuri peluk dari Black Dragon yang kecantikannya tak kalah dari seorang dewi. Daya pikatnya yang kuat tak dapat ditahan secara utuh oleh topeng penyembunyi yang dia pakai saat ini. Alih-alih membuat wajah samarannya menjadi terlihat biasa saja, Black Dragon malah tetap memancarkan daya pikatnya. Kecantikannya sudah tak tertolong dan tidak dapat ditutupi. Topeng penyembunyi hanya dapat menekan sedikit daya pikat, serta aura makhluk suci yang jelas-jelas sudah melemah karena ulah dari God Yin Yang. Aura makhluk alam suci adalah aura yang selama ini Black Dragon kenakan untuk menekan daya pikatnya agar tak menarik perhatian banyak orang. Akan merepotkan jika orang-orang menjadi gila karena kecantikannya. Maka dari itu Black Dragon selalu menekan daya pikatnya. Namun karena melemahnya aura tersebut, Black Dragon malah menjadi pusat perhatian dimanapun dia melangkah. Ibu, orang itu menakutiku. Gua. Dewa Petir pura-pura menangis sembari mencari kesempatan untuk memeluk Black Dragon. Saat itu keduanya nampak sedih dikerumuni oleh para berandal yang terpikat oleh kecantikan Black Dragon. Black Dragon yang sudah tak tahan lagi bermain ibu-ibuan. Sembari membiarkan Dewa Petir bertingkah seenaknya, perlahan menekan keras kepala Dewa Petir.
Dari pandangan mata semua orang, Black Dragon nampak sedang menepuk pelan kepala anaknya dengan maksud untuk menenangkannya. Sekali lagi kau mencuri kesempatan untuk memeluk dan menenggelamkan wajah bodohmu ke dadaku. Akan kulupakan rencana menyamar ini. Apa kau paham? Black Dragon mengancam melalui telepati, sembari mengekspos senyum palsu yang cukup menyeramkan di sudut pandang Dewa Petir. Sementara semua berandal malah terpesona oleh senyum tersebut. Cantik, kau bukan dari kerajaan api ya? Di mana ayah bocah itu hingga membuatmu berkeliaran ke jalanan sepi? Ini adalah wilayah kami, kau tahu. Kebanyakan orang yang masuk ke wilayah kami tak dapat keluar dari sini secara utuh. Tapi, melihat tubuhmu yang rapuh, aku jadi tak tega untuk menyakitimu. Bagaimana kalau kita bermain saja? Kebetulan kami sudah lama tak merasakan tubuh seorang wanita. Pemimpin para berandalan itu nampak melangkah maju sembari menatap Black Dragon dengan penuh nafsu. Hidungnya mimisan sementara lidahnya terus bermain di sekitar bibirnya sendiri. Padahal lebih dari separuh makhluk di dunia ini baru saja dilenyapkan oleh makhluk yang sempat lepas dari gerbang alam bawah. Bisa-bisanya sampah seperti kalian masih hidup. Para dewa itu benar-benar tak pilih-pilih ya saat menyelamatkan orang. Bikin kesal saja. Black Dragon tersenyum sinis sembari mengancam Dewa Petir untuk melepaskan pelukannya. Kau ini sedang bicara apa, Nona manis? Dewa mana yang sedang kau bicarakan? Tak ada hal seperti itu di dunia ini. Pemimpin para berandal terus menatap mesum ke arah Black Dragon. Dan tak lama setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, Black Dragon segera meluncurkan tinjunya hingga kepalanya terlempar jauh ke belakang, meninggalkan leher serta tubuh yang jatuh menghantam tanah tak lama setelah Black Dragon melesat. Cepat sekali. Semua orang mendadak panik dan berlarian ke segala arah. Hell Dewa tengik. Cepat hentikan mereka. Aku tak mau mengotori tanganku dengan darah makhluk kotor seperti mereka lagi. Dan pastikan kalau kau hanya melumpuhkan mereka dulu. Karena aku ingin menanyakan beberapa hal kepada mereka. Siapa tahu dia mengetahui informasi tentang orang yang sedang kita cari. Black Dragon menghela napas dengan kesal. Dia terus mencoba menahan emosi sembari membayangkan hal-hal yang sampai sekarang masih mengganggu emosinya. Cantik, manis dan imut adalah kata yang paling Black Dragon benci. Dia teringat semua kata-kata itu dan terus menahan diri untuk tidak mengamuk. Bagaimanapun juga saat ini dia sedang menyamar dan mengatakan satu dari ketiga kata itu bukanlah hal yang pantas menerima hukuman mati. Hanya saja Black Dragon yang selama ini menganggap dirinya seorang pria tak dapat menutupi kekesalannya. Kekesalan yang sudah lama timbul akibat perwujudan fisik manusia yang berada di luar ekspektasinya. Naga suci yang telah memiliki perubahan pertama menjadi manusia wanita atau pria untuk pertama kali, tak dapat merubah jenis mereka lagi. Jadi mustahil bagi Black Dragon untuk merubah diri menjadi seorang pria sejati. Wujud manusianya terjebak dalam wujud seorang wanita. Dan tak akan bisa dirubah meski apapun yang terjadi. Berbeda dengan naga suci pria yang memancarkan daya pikat melalui aura yang mendominasi.
Daya pikat naga wanita justru ada pada kecantikannya yang melebihi kecantikan seorang dewi. Jika Black Dragon melepaskan topengnya saat ini dan mengekspos daya pikat sejatinya, kebanyakan manusia yang tak memiliki aura suci atau aura dewa pasti akan lupa diri dan bahkan tewas saat itu juga jika jantung mereka sudah cukup tua atau menderita penyakit jantung yang tak sanggup menahan sebuah kejutan. Imut, cantik, manis, kenapa tak ada yang mau memanggilku dengan gagah dan perkasa? Black Dragon mengepal erat kedua tangannya sembari mencoba menahan amarah yang kini terasa cukup meluap-luap hingga membuat beberapa aura penindasan bocor di sekitar tubuhnya. Dengan wajah seperti itu, jelas-jelas itu mustahil Dewa Petir menghela napas dalam lamunannya dan segera melaksanakan perintah Black Dragon saat mata mereka saling bertatapan. Apa kau juga berpikir aku cantik? Black Dragon mengancam. Tidak. Kau sangatlah gagah dan perkasa. Karena itu aku akan melakukan permintaanmu sekarang juga. Dewa Petir yang baru pertama kali melihat Black Dragon semarah itu hanya bisa menarik paksa semua berandal dengan memunculkan tali aura berwarna biru dari kedua telapak tangannya untuk mengikat dan menarik para berandal yang lari bertebaran kemana-mana. Tol itu berlapis sengatan listrik sehingga sanggup melumpuhkan semua orang tak lama setelah tali-tali itu menyentuh targetnya. Hahaha. Benar. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah memanggilku cantik, manis atau imut saat tak ada orang lain. Aku maafkan kau karena telah memanggilku demikian. Hahaha. Black Dragon tertawa senang. Sementara Dewa Petir bernapas lega karena dimaafkan. Kufet. Ternyata membujuk Black Dragon semudah ini. Asalkan aku terus memanggilnya gagah dan perkasa, bukankah dia akan membiarkanku mendekatinya? Pikir Dewa Petir sembari mengontrol tali-tali aura berwarna biru dan berlapis petirnya. Dia tersenyum senang sembari membayangkan kesenangan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Namun Black Dragon yang menyadari niatan buruk Dewa Petir segera menyela dengan berkata, "Meski aku memaafkanmu, aku tetap tak menyukai caramu memelukku. Jika kau mencuri kesempatan lagi, akan kupotong jamurmu." Black Dragon mengancam dengan tatapan jahatnya. Aku mengerti." Dewa Petir merespon dengan panik. Sial. Ternyata gadis naga itu tidak benar-benar bodoh. Kau pikir aku tak memahami niatmu? Dewa tengik. Meski aku menolak kondisi fisikku, tubuhku ini tetaplah tubuh seorang gadis. Aku tak akan membiarkanmu mengambil keuntungan dari tubuhku. Black Dragon menatap kesal. Ketika semua sudah dilumpuhkan dan ditarik paksa untuk mendekat, Black Dragon meminta Dewa Petir melepaskan mereka sembari mengeluarkan tol aura berwarna emas yang dia keluarkan dari telapak tangannya untuk mengikat semua berandal yang masih dalam keadaan setengah sadar. Apakah di antara kalian ada yang tahu tentang segel jiwa? Black Dragon mengancam sembari mengambil pedang salah seorang berandalan yang terjatuh di tanah saat para berandalan itu berlarian dengan penuh ketakutan. Rasa kagum mereka terhadap kecantikan Black Dragon tertutupi oleh rasa takut akan kematian. Semua karena bos yang selama ini mereka takuti dan kagumi dihabisi tepat di hadapan mereka hanya dalam hitungan detik dan hanya menggunakan tangan kosong. Segel jiwa.
Apakah itu segel kuno yang telah lama hilang? Jika Nona mencari catatan tentang itu, cari saja karavan keluarga Sen. Selain berdagang barang, mereka juga menjual beberapa informasi yang bahkan tidak diketahui oleh para bangsawan. Salah seorang berandalan menjawab dengan gemetar. Akhirnya ada sedikit petunjuk mengenai langkah kita berikutnya. Kuharap para pria mendapatkan uang yang cukup untuk memberiku makan yang layak. Black Dragon tersenyum senang. Jadi akhirnya kau menerima kalau kau seorang gadis cantik. Dewa petir melirik ke arah lain saat menyindir. Black Dragon, apa kau bilang? Black Dragon mengamuk dan hendak memukuli Dewa Petir. Tentunya Dewa Petir yang sadar menjadi incaran segera melarikan diri hingga berakhir dikejar-kejar oleh Black Dragon yang mengamuk. Kurangi kecepatanmu. Bagaimana jika ada yang melihatmu berlari sekencang itu? Black Dragon mengamuk sembari mengejar Dewa Petir yang berlarian dari satu atap rumah ke atap rumah serta bangunan lain. Kau saja yang kurangi kecepatanmu. Aku tak mau dipukuli hanya karena hal sepele. Dewa Petir berlari sekencang yang dia bisa. Namun perlahan melambat karena cadangan energi yang dia miliki sudah benar-benar habis. Sial, kenapa aku harus kehabisan energi di saat-saat seperti ini? Dewa Petir nampak panik. Kena kau. Beraninya kau lari dariku, dan mengabaikan peringatanku. Akan kubuat kau menyesal karena mengatakan sebuah kata terlarang. Black Dragon hendak memukul Dewa Petir dengan sekuat tenaga. Tapi White Dragon tiba-tiba saja muncul dan menahan tangannya. Menyelamatkan Dewa Petir dari rasa takut akan amukan Black Dragon. Berhenti membuang-buang energi kalian. Tubuh kita mungkin masih bisa menyimpan ki dengan berkultivasi. Tapi perlu waktu untuk mengumpulkan semua itu. Apa kau ingin membuang semua hari yang terbuang untuk menstabilkan kultivasi kita saat ini? White Dragon memperingatkan. Sementara Black Dragon segera menghentikan niatnya. Kenapa leluhur malah turun tangan untuk menghentikan Black Dragon? Padahal aku kan bisa juga. Gumam Sunlong dengan wajah kesal. Bilang saja kau cemburu. Suyan menggoda Sunlong sembari menepuk bahunya. Siapa bilang aku cemburu? Aku sama sekali tak tertarik pada Black Dragon kok. Sunlong mengelak. Namun Evil Suyan segera memotong dengan berkata, padahal menatap mata dan berdekatan dengannya saja tak sanggup. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Naga bodoh. Beraninya kau memanggilku bodoh. Apa kau lupa kalau aku adalah seorang makhluk agung dari alam suci? Sunlong nampak kesal. Sementara Evil Suyan membalas dengan tatapan sinis. Ras serigala suci juga berasal dari alam suci. Jadi secara tak langsung posisi kita sama. Lagi pula, aku adalah keturunan langsung dari pemimpin ras itu. Maksudmu keturunan terakhir? Tanya Sunlong sinis. Ho, kau ingin mencari ribut denganku ya? Jangan lupa kalau kultivasi kita sama saat ini. Evil Suyan mengelurkan bola emas di sekitar lengannya. Jangan lupa kalau kami kemari untuk membantumu. Sunlong mengelak. Aku tak pernah meminta bantuanmu. Kadal tengik. Evil Suyan memperbesar bola emasnya. Berhenti berdebat. Tolong hemat energi kalian.
Suyan mencoba melerai keduanya namun tak berhasil. Hingga akhirnya Black Dragon turun tangan dan membuat Sunlong segera menarik diri untuk menjaga jarak darinya. "Cih, kenapa kau selalu pergi saat aku mendekat?" Black Dragon nampak kesal. Sementara itu di alam neraka, Xiao Tian nampak sedang ditanyal oleh Raja Neraka pertama. Sembari dilihat oleh semua orang yang nampak heran terhadap apa yang dikatakan oleh Sang Raja Neraka. "Apa yang pewaris simbol roh suci lakukan di sini?" Raja Neraka bangkit dari singgasananya dengan tersentak. "Apakah ada hal aneh dari semua itu?" Xiao Tian menjawab bingung. "Itu memang tak aneh. Tapi kau adalah orang pertama yang masuk ke alam ini dengan berkah dari salah satu simbol roh suci." Hanya saja, Raja Neraka segera menghentikan ucapannya dan memberi perintah kepada Hei Baluchang. "Berikan perintah kepada Hakim Neraka. Aku menerima anak ini menjadi peserta turnamen kematian. Mulai sekarang jiwanya adalah milik neraka dan tak diizinkan untuk bereinkarnasi sebelum mengalahkan semua makhluk yang ada di alam ini." "Baik, Yang Mulia." Hei Bai Wuchang segera pamit undur diri. "Kau tuntun dia ke tempat makhluk mati. Dia adalah jiwa dengan warisan simbol roh naga suci. Pastikan untuk mengurusnya dengan baik." Raja Neraka menunjuk ke seorang makhluk bertangan 4 dengan 4 sabit di belakang punggungnya. Kepalanya bertanduk 2, sementara kulitnya berwarna merah semerah matanya. "Baik Rajaku." Makhluk itu memberi salam, lalu menuntun Xiao Tian menuju sebuah pintu raksasa yang diselimuti oleh asap merah berlapis aura kematian. "Ikuti aku." Makhluk itu membuka pintunya sembari menyembunyikan seringai jahatnya. "Hanya karena rohmu dilindungi salah satu roh suci, bukan berarti kau akan menang. Roh naga suci hanya dapat melindungi mentalmu. Kita lihat apakah tubuh dengan kultivasi roh tingkat dasar sepertimu apakah bisa berhadapan dengan para makhluk tingkat bencana." 545. Sosok dari balik pintu dimensi. Xiao Tian dituntun oleh ras iblis merah bertanduk melewati pintu-pintu besar yang memancarkan aura kematian. Awa keberadaan makhluk jahat pun tak dapat ditutupi keberadaannya. Mereka semua berada di balik pintu-pintu besar itu. Satu demi satu pintu raksasa, Xiao Tian lewati. Tak pernah bertanya kemana iblis merah itu akan membawa pergi dirinya. Hanya satu hal yang Xiao Tian sadari saat itu. Semakin jauh dia berjalan mengikuti, semakin kuat pula tekanan roh dari sosok-sosok yang berada di dalam pintu raksasa. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya sang iblis merah menghentikan langkahnya. Lalu berjalan mendekati sebuah pintu raksasa berselimut asap merah. Pintu dengan ukiran kuno dan enkripsi rumit yang baru pertama kali Xiao Tian lihat. Di dalam pintu ini terdapat makhluk jahat yang telah dimusnahkan dari alam fana. Tugasmu ialah menundukkan dan mengirim mereka ke dalam segel alam bawah. Jika sudah mengerti, maka masuklah. Iblis merah menempelkan telapak tangan kanannya. Nampak jelas dia merapalkan sesuatu saat sedang menyentuh pintu itu. Tak lama setelah rapalannya selesai, portal besar menuju dunia dalam pintu itu pun perlahan muncul di hadapan keduanya. "Sebelum aku masuk,
Apa ada hal lain yang harus ku ketahui? Xiao Tian mencoba memastikan. Sementara iblis merah hanya tersenyum sembari menyembunyikan niat jahatnya. Ingat, sekali kau masuk, kau tak bisa keluar sebelum menundukkan semua penghuni alam di dalam pintu. Iblis merah bertanduk dua tersenyum jahat. Jika kau ragu akan kemampuanmu, maka kusarankan untuk mundur saat ini juga. Setidaknya rohmu tak akan hancur karena harus berurusan dengan makhluk jahat di balik pintu ini. Iblis merah bertanduk dua kembali tersenyum remeh. Maaf saja, aku tak akan mundur semudah itu, tegas Xiao Tian tanpa ragu. Melihat Xiao Tian tak menunjukkan keraguan, iblis merah bertanduk dua itu mendeci dengan kesal. Sembari menunjukkan perasaan terpaksa, iblis tersebut segera membuka pintu dimensi yang terhubung dengan dimensi makhluk mati. Seharusnya dia dapat merasakan aura mengancam makhluk tingkat bencana di balik pintu dimensikan. Apa-apaan ketenangan dan kepercayaan dirinya itu. Dasar manusia yang tak tahu batasan diri. Iblis merah bertanduk dua melangkah mendekati pintu raksasa yang diselimuti asap merah. Menyatukan keempat telapak tangannya sejenak, kemudian menarik keluar 4 buah sabit yang menggantung di belakang punggungnya. Dimension Slash. Iblis itu menebaskan sabitnya sebanyak 1 kali per sabitnya, dengan arah tebasan yang berbeda setiap sabitnya. Kanan ke kiri, atas ke bawah, menyilang kanan atas ke kiri bawah, dan menyilang kiri atas menuju ke kanan bawah. Setiap tebasan meninggalkan celah dimensi, dengan wujud retakan yang serupa dengan bentuk bintang 6. Aku hanya bisa membukakan retakan satu arah yang berfungsi untuk masuk ke dimensi di balik pintu. Ingat, kau tak akan dapat kembali sebelum menundukkan semua makhluk di balik pintu. Soal cara menundukkan mereka, kau sudah tahu kan? Tanya sang iblis merah merendahkan. Bisakah kau pinjamkan sabitmu? Aku tak punya senjata saat ini. Xiao Tian menyodorkan tangannya sembari tersenyum lepas. Cih, ambil ini. Tapi ingatlah untuk mengembalikannya nanti. Iblis merah itu memberikan salah satu sabitnya dengan tampang agak kesal. Sementara Xiao Tian menerimanya dengan senyuman. Cih, sepertinya aku harus meminta sabit baru, pikir sang iblis merah saat Xiao Tian perlahan melangkah melewatinya. Xiao Tian melangkah masuk ke dalam portal, mengikuti anjuran Wukong yang kerap kali berbisik kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pemandangan di dalam dimensi makhluk mati nampak jelas dipenuhi aura kematian. Tak ada hal baik yang dapat Xiao Tian rasakan sejak berhasil masuk ke dalam dimensi tersebut. Aroma kematian dan asap merah yang mencekam menyelimuti jiwa Xiao Tian. Berusaha mengguncang mentalnya, namun simbol roh naga terus menghalangi pengaruh keduanya. Hingga berhasil membuat Xiao Tian tak merasa apapun kecuali perasaan sedikit kurang nyaman. Asal perasaan kurang nyaman Xiao Tian bukan berasal dari asap merah ataupun aroma kematian, melainkan berasal dari aura keberadaan yang terasa tak asing. Keberadaan itu ialah para kaisar iblis. Xiao Tian terkejut saat menyadari keberadaan 99 roh kaisar iblis yang nampak lebih kuat dari terakhir kali dia temui manusia.
Para kaisar iblis yang belum pernah bertemu langsung dengan Xiao Tian memusatkan perhatian mereka kepadanya. Sementara para kaisar iblis yang pernah berjumpa dengannya hanya menyeringai senang karena bertemu dengan musuh lama. Wah wah wah, lihatlah siapa yang ada di sini. Bukankah ini Maharaja Xiao Tian yang katanya hebat? Para kaisar iblis yang mengenal Xiao Tian menggemakan suara mereka. Apanya yang baik-baik saja? Bukankah mereka semua kaisar iblis yang merepotkan? Xiao Tian nampak ragu sejenak sembari menelan ludah karena merasa terpojok. Apa ini benar-benar pintu dimensi untuk seorang pemula? Xiao Tian meneteskan keringat dingin karena merasakan tekanan dari jiwa para kaisar iblis. 546 menghadapi para kaisar iblis. Demi mendapat izin untuk bersaing mendapatkan kesempatan hidup dengan fisik fana, Xiao Tian harus turut andil dalam turnamen kematian. Turnamen yang hanya boleh diikuti oleh para dewa kematian yang berhasil mendapatkan pengakuan dari Raja Neraka di tingkat terendah. Di mana dewa iblis bermata tigalah yang telah memegang peringkat Raja Neraka terendah dalam turnamen kematian. Terdapat dua buah golongan dalam turnamen tersebut. Pertama adalah golongan penantang, dan kedua adalah golongan Raja Neraka. Di mana saat seseorang berhasil meraih peringkat pertama dalam golongan penantang, maka orang tersebut berhak untuk melakukan duel hidup dan mati kepada Raja Neraka peringkat terbawah untuk memperebutkan gelar Raja Neraka. Gelar yang menjadi syarat untuk menantang para Raja Neraka yang hidup di dalam gerbang alam bawah. Hal yang menjadi rebutan ketujuh Raja Neraka ialah neraka terdalam. Alam kematian yang dikuasai oleh Dewa Iblis Mo Wang, sang Raja Neraka peringkat pertama yang pernah terlepas keluar dengan fisik sempurna, melalui segel portal yang terhubung dengan alam fana. Selain terhubung dengan alam fana, alam kematian juga dilengkapi oleh gulungan teknik kultivasi roh tingkat mitos yang dapat mewujudkan fisik fana untuk dirasuki dan dibawa pergi keluar dari gerbang terluar atau portal alam bawah. Cara keluar dari alam kematian menuju alam fana yaitu dengan menunggu makhluk alam fana membuat kesalahan seperti mengaktifkan teknik terlarang pembuka gerbang alam bawah. Biasanya pintu keluar penghuni alam kematian berbentuk portal. Sayangnya karena pengguna teknik terlarang tersebut bisa dibilang sangat langka dan tidak jelas kapan digunakannya, kebanyakan Raja Neraka tak menaruh harapan akan cara tersebut. Terus serang rantal emas dan semua segel roh hewan suci di gerbangnya. Jangan sampai kalian berhenti mengalirkan energi kegelapan untuk melemahkan semua segel dan rantai-rantai itu. Lakukan terus meski membutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Dewa Iblis Mo Wang memberi titah terhadap sekumpulan tengkorak serta mayat hidup yang berada di bawah kendalinya. Rur, para undead menjawab dengan bahasa mereka. Andai waktu itu White Dragon dan manusia bernama Xiao Tian itu tak ada di alam fana, aku tak akan ada di tempat menyedihkan ini lagi. Gara-gara mereka, aku jadi harus mengulang proses pembukaan paksa gerbang alam bawah ini. Dewa Iblis Mo Wang nampak geram, namun kemudian menyeringai saat mengingat bahwa Xiao Tian kini sedang berada di alam neraka. Cepatlah kemari, manusia. Datang dan hibur aku agar tidak bosan menunggu gerbangnya melemah.
Sementara itu di dalam pintu dimensi makhluk mati, 99 kaisar iblis dengan wujud sempurna mereka nampak menyambut kedatangan Xiao Tian dengan aura yang mendominasi. Asap merah tebal yang menutupi sosok para kaisar iblis pun menambah buruk situasi Xiao Tian. Semuanya nampak buram di matanya. Namun kehadiran para kaisar iblis dirasakan Xiao Tian dengan cukup jelas. Terutama sosok kaisar iblis Jian yang pernah bertarung dengannya di masa lalu. Ada 99 sosok mengerikan yang sedang mengawasiku dari berbagai arah. Meski kebanyakan tak ku kenali, tapi aku bisa memastikan bahwa mereka memiliki aura yang serupa dengan relik-relik kaisar iblis. Terutama sosok yang terus berjalan mendekat. Xiao Tian memasang kuda-kuda dengan wajah tegang. Apa yang harus kulakukan sekarang, Dewa Kera? Xiao Tian bertelepati seperti biasa. Larilah. Kau bukan lawan dari sosok itu. Menjauhlah dengan memaksimalkan kekuatan dari semua simbol suci. Ingatlah, berbeda dengan mereka yang abadi seutuhnya di dimensi ini. Kau hanyalah roh tanpa kultivasi yang bisa sirna sekali dihancurkan. Wukong memperingatkan melalui telepati. Ini benar-benar tak masuk akal. Apanya yang ujian tingkat pemula? Jelas-jelas tempat ini persis seperti tempat yang disiapkan khusus untuk menghabisiku. Xiao Tian melesat pergi menjauhi kejaran Kaisar Iblis Jian. Dia juga memperhatikan jarak dengan sosok Kaisar Iblis lain yang sejak awal hanya diam dan memperhatikan dari kejauhan. Asalkan makhluk yang berada di dalam pintu dimensi ialah makhluk yang lebih lemah dari Sang Raja Neraka, maka kejadian ini sah-sah saja. Karena walau bagaimanapun, setelah berada di peringkat penantang turnamen kematian, kau akan melawan Raja Neraka dalam pertarungan hidup dan mati. Ada alasan kenapa turnamen ini disebut turnamen kematian, dan salah satunya ialah karena pesertanya bisa mendapat kematian yang sesungguhnya tanpa mendapat kesempatan untuk terbangkitkan kembali. Wukong memperingatkan. Kalau begitu, apa aku akan mati? Gumam Xiao Tian panik. Asalkan kau mengikuti arahanku, itu tak akan pernah terjadi. Balas Wukong percaya diri. Mau dilihat dari sisi manapun, aku hanyalah roh lemah tanpa kultivasi. Sementara kultivasi roh mereka. Tanda hubung titik. Kau masih mengingat teknik penelan iblis yang diajarkan Sun Long? Wukong menyela melalui telepati. Sementara Xiao Tian segera menjawab dengan berkata, aku memang mengingatnya. Tapi teknik itu hanya bisa digunakan untuk menelan tubuh iblis berelemen murni. Selain itu, karena ikatanku dan Sun Long telah terlepas, semua teknik yang telah diajarkan Sun Long termasuk Demon Eater sudah lama lenyap dari diriku. Saat mendengar jawaban Xiao Tian, Wukong segera menanggapi dengan berkata, apa kau benar-benar tak merasakannya? Seharusnya teknik itu tak menghilang, malahan semakin menguat saat kau menjadi sesosok roh. Apa Sun Long tak pernah menceritakan bahwa Demon Eater-nya bisa digunakan untuk menelan roh? Ketika mendengar penjelasan Wukong, Xiao Tian teringat dengan sosok Sun Long saat dirinya masih dalam wujud roh. Saat dimana sosoknya menjadi semakin kuat apabila menelan roh makhluk lain, termasuk iblis. Aku memang tak merasakan apapun selain kekuatan simbol roh suci.
Tapi Dewa Kera tak mungkin menipuku. Di dalam rohku ini, pasti tersembunyi teknik Demon Eater yang telah berevolusi. Ketika Xiao Tian sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba saja dia menabrak sesosok kaisar iblis yang terlihat asing di matanya. Wujudnya seperti kera, namun berbulu putih dan biru. Matanya merah, dengan 2 buah taring bawah yang memanjang menutupi pinggiran bibir atasnya. Status: Xiao Tian bergumam dengan spontan. Kemudian muncullah panel status yang menerangkan nama serta keahlian sosok tersebut. Kaisar Iblis Bing Luo, Kaisar Iblis yang memiliki kekuatan elemen es murni. Jurus andalannya ialah Ice Area dan Lee Disaster. Kultivasinya berada di tingkat pendekar alam dewa lapisan puncak. Tak kusangka ternyata relik batu hitam juga masih melekat dalam rohku. Tapi apa-apaan dengan statusnya itu? Perbedaannya bagai langit dan bumi. Mustahil bagiku untuk lupakan. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Xiao Tian segera menempelkan telapak tangan kanannya ke kaki sang kaisar iblis kemudian berkata, "Telanlah." "Cih, apa yang kau..." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Kaisar Iblis Bing Luo tertelan utuh tanpa sisa. Para kaisar iblis yang awalnya memandang remeh seperti Kaisar Iblis Bing Luo, tiba-tiba saja terkejut bukan main karena kejadian tersebut. Terlebih saat semua kaisar iblis menyadari bahwa sosok Bing Luo yang tertelan utuh benar-benar lenyap tak bersisa. Seakan-akan dirinya memang tak pernah ada di dimensi tersebut. Bip. Pintu dimensi kematulari tiba-tiba saja mengeluarkan suara, menarik pandangan semua orang hingga tak ada satupun yang tak melihat angka 99 yang terpampang jelas di kedua sisi pintu raksasa tersebut. Nampak berubah salah satunya. Pintu kiri nampak masih menunjukkan angka 9. Sementara pintu yang sebelah kanan nampak berubah dari angka 9 menjadi angka 8. Aneh sekali. Bukankah seharusnya angka itu akan berkurang kalau berdiri lama di bawah salah satu lingkaran-lingkaran sihir itu? Para kaisar iblis bergumam sembari memandangi 5 lingkaran sihir yang terhubung dengan gerbang alam bawah. Lingkaran sihir perbudakan yang akan mengikat dan memaksa roh manapun yang masuk melalui portal tersebut agar tak bisa keluar dari alam neraka hingga ego serta kesadaran mereka benar-benar hancur. Saat para kaisar iblis dibuat bingung akan kejadian tersebut, Xiao Tian yang kala itu membawa 2 sabit dewa kematian di punggungnya nampak takjub dengan jumlah kekuatan roh yang kian meningkat akibat teknik Demon Eater. Dimulai dari tekanan roh seorang petarung biasa, kemudian melesat jauh melewati beberapa lapisan serta tingkatan hingga berhasil mencapai tingkat jenderal petarung. Meski begitu, Xiao Tian tak bisa berpuas diri begitu saja, karena bagaimanapun juga, kultivasi rohnya masih terpaut jauh dengan para kaisar iblis. "Habisi dia!" Kaisar Iblis Jian berteriak pertama kali, diikuti dengan melesatnya satu demi satu kaisar iblis yang merasa terancam akan keberadaan Xiao Tian. Serangan dari berbagai kaisar iblis pun berjatuhan dari segala arah. Xiao Tian memang sanggup menghindari beberapa serangan yang nampak memiliki sedikit celah berkat bantuan dorongan kekuatan dari simbol roh suci.
Sayangnya fakta tersebut segera disadari oleh para kalsar iblis sehingga mereka semua yang merasa terancam menghujani serangan yang tak memberikan celah untuk dihindari. Gawat! Mereka menyerang dari segala arah secara bersamaan tanpa memberikan celah untuk menghindar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiao Tian nampak terpojok. Sementara Wukong segera mengingatkan dengan berkata, gunakan kedua sabit dewa kematian. Zrash! Kobaran api hitam. Serangan petir 7 warna. Bola-bola energi gelap serta segala bentuk serangan yang disulut menggunakan kekuatan tekanan roh, tertebas lenyap secara bersamaan. Jelas-jelas daya hancurnya terasa cukup kuat. Bagaimana bisa semua serangan tadi lenyap tanpa dampak? Xiao Tian terbelalak kaget. Sabit-sabit itu. Para kaisar iblis terkejut saat melihat sabit-sabit di tangan Xiao Tian memancarkan aura keemasan. Kau, bagaimana bisa sabit-sabit itu mengakuimu? Bukankah itu semua merupakan sabit milik iblis merah tangan 4 itu? Kaisar Iblis Jian membentak kesal sembari melihat simbol iblis bertanduk dengan 4 tangan di permukaan samping sabit tersebut. Matanya nampak terbelalak saat simbol tersebut perlahan sirna digantikan oleh simbol dari para roh suci. Mustahil. Bagaimana bisa seorang manusia memperoleh berkat dari semua roh suci? Ini buruk. Kekuatan suci adalah kelemahan dari para iblis dan roh jahat. Sebelum dia menyadari cara memanfaatkan kekuatan tersebut, dia harus segera dihabisi. Para kaisar iblis memikirkan hal yang sama, termasuk mereka yang sedari tadi mencoba diam dan mengamati. Kini tak hanya beberapa sosok saja yang merasa terancam, melainkan semua kaisar iblis yang berada di dimensi tersebut. Nampaknya kini aku benar-benar diincar oleh semua kalsar iblis. Apa ini akan baik-baik saja? Xiao Tian masih nampak tak percaya diri. Satukan ujung tumpul sabit milikmu hingga membuatnya tampak seperti huruf S. Tegas Wukong melalui telepati. Lalu, Xiao Tian bertanya sembari mempraktekkan. Panggil pedang drakonik auroramu. Sambung Wukong jelas. Aku sudah mencobanya saat menuju ke pintu dimensi ini. Tapi pedang itu tak mau muncul seakan aku sudah tak terikat dengannya lagi. Xiao Tian menjawab ragu. Namun Wukong memaksanya untuk percaya dengan berkata, lakukan saja. Baiklah. Xiao Tian mencoba memanggil pedang drakonik aurora sembari memegang sabit dewa kematian yang telah menyatu. Bersambung. 547 evolusi sabit dewa kematian.